Turun dari puncak ternyata jauh lebih berat bagi lutut daripada saat mendaki. Bebannya nyata, sama nyatanya dengan beban moral seorang pembina pramuka. Sepanjang jalur turun ini, saya teringat satu ironi. Masih banyak pembina di luar sana yang bahkan belum menempuh KMD, namun sudah merasa paling tahu segalanya. Mereka membina dengan telinga tertutup, anti kritik, dan enggan menerima masukan, seolah senioritas adalah segalanya. Ya Allah. Cepat ulang. Kukira. Kalau ke bawah kayaknya. Trek. Jadi kita proses hari ini masak di atas ketinggian. Terus ada muriah mempersiapkan sayuran. Ini betul-betul dapur umum dengan kompor seadanya. Dan menu hari ini kita makan pop mie. Ada drone lewat. Ya kebetulan kita nanti habis ini langsung turun. Ya mungkin foto-foto lagi lah sedikit, foto istirahat sebentar, menikmati pemandangan sampai pukul 10 pagi. Lalu kita turun ke bawah. Mudah-mudahan keadaan pasukan semuanya sehat walafiat. Sampai di pos kembali sampai di Tangkulirang. Itu dulu untuk laporan kita masak pada hari ini. Ini sudah mode persiapan kita untuk pulang. Kita balik ke bawah. Ada Heri, Haikal, ada Roda sudah sehatan alhamdulillah, ada Mila, ada Muriah, ada Rindi, Dewi, Mahfuz, sama paling belakang ada Torik. Oke, kita turun semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Penyakit terbesarnya adalah salah asuhan. Banyak yang membina di jenjang penegak, tapi metodenya masih rasa penggalang. Mereka lupa bahwa penegak itu masanya dari, oleh, dan untuk anggota, bukan lagi masanya instruksi kaku dan bentakan ala militer. Pembina penegak dengan cara penggalang itu ibarat memaksa pendaki ahli melewati jalur landai. Terus-menerus, tidak akan pernah ada kemandirian yang tumbuh. Kalau pembina saja enggan belajar pola dan mekanisme yang berat, jangan harap kita bisa melahirkan pemimpin. Kita hanya akan melahirkan pengikut yang trauma. Posisi saat ini turun dari ketinggian tadi, kembali ke pos 1, yang artinya harus ada kerja ekstra kembali karena tidak semudah kita melangkah di tanah datar. Di pegunungan ini kita harus siap nanjak dan harus siap turun. KMD bukan sekedar formalitas cari sertifikat buat naik pangkat. Itu adalah panduan agar kita tidak tersesat saat membawa adik-adik ini mendaki masa depan mereka. Jangan jadi pembina yang statis di tengah dunia yang dinamis, karena di hutan maupun di organisasi, mereka yang tidak mau belajar dan mendengar hanya akan menjadi beban bagi rombongannya. Turun ke bawah kita masak. Yang masak bagian konsumsi sudah nih. Siapa konsumsi? Nah, apa konsumsi? Foto terus. Dikasih tahu nak mendengar. Rindi juga ikut-ikutan. Saya turun, Kak. Belum. Sampai dilepas talinya baru. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan hiu, ikan cucut. Ayo lanjut. Mbak. Aduh sakit. Awas. Gulung-gulung aja deh. Terus. Talinya udah bersangkut ya. Ya, lanjut. Ya.
Hadap belakang. Kamu dikasih tahu dari tadi loh. Hadap belakang. Tali ini pegang, jangan ranting. Ikan hiu dipecut. I love you, lanjut. Turun dulu. Jongkok dulu. Ya. SOP-nya jangan dulu sampai dia melepas tali. Udah lepas belum? Dah. Pegang dulu talinya, Mbak. Sini, Mbak. Ya, Mbak. Betul, Mbak. Ya. Ngapain kau pegang tali ini, Mbak? Ini yang dipegang. Nggak usah. SOP-nya desa bangun, langsung balik kanan. Gini. Ya. Makanya kalau orang turun diperhatikan. Jangan bahas cowok terus. Jangan bahas cewek terus, ya kan? Iya. Ini karindangan nah. Nah. Terus pegang kuat-kuat tali pakai tangan kirimu. 2 tangan bila perlu. Ya. Seumur hidup loh ini. Belum tentu besok akan kesini lagi. Jadi betul-betul hati-hati. Jangan sampai membawa kisah yang pilu. Lanjut. Terus nanti karena kita tidak ada video naik, nanti saya balik ini. Yang di sana mundur, di sini. Lanjut, Mas Bro. Wah, ini nih orang SP5 ini. Nah, lihat pijakan. Balik kanan, balik kanan. Nah, Torik siap-siap di sini. Bapak saya mau video turun. Sebenarnya mau sih Pak, tapi takut saya jatuh, malu. Belum tentu yang ngomong ini kuat juga. Kalau ini Pak. Di jalur securam ini, kaki saja tidak cukup. Kita butuh pegangan seutas tali atau dahan kuat yang menjamin kita tetap tegak. Sama seperti anak-anak di luar sana yang jiwanya membara untuk pramuka. Tapi langkahnya tertahan karena restu orang tua yang tak kunjung turun. Ada kekhawatiran yang membelenggu minat mereka. Padahal dukungan orang tua adalah pegangan utama. Pramuka bukan tentang mencari bahaya, tapi melatih mereka agar siap menghadapi jurang kehidupan yang sebenarnya. Sayang, jika semangat setinggi puncak ini harus layu karena ketakutan yang tidak beralasan. Beri mereka ruang untuk tumbuh, agar mereka tahu cara berdiri tegak di kaki mereka sendiri. Sudah dekat dengan pos 1 ya, Mahfud udah kembali Mahfud ya? Ya, ada Mahfud, ada Haikal, Muriah, Raudah, terus ada juga Kamilah, Rindi udah pakai A, ada Dewi tanpa A juga, ada Torik. Mana Torik? Siapa yang kurang di sini? Oh ini ada Heri Putra Susuk, tapi bukan Susuk yang itu Mas ya, ini Desa Susuk ya kan? Kita sekitar pukul berapa ini? Pukul 11.31 waktu Indonesia bagian tengah. Kita berada di ketinggian sekitar 300 mdpl ya, elevasi penurunan tadi lumayan panjang dari 820 ya, 820 ini sekitar 850. Sekarang udah di ketinggian sekitar 400-an lah ya. Ini lagi cari HP kerosakan. Nah ini satu lagi lupa, Suhaikal ya, sedang menikmati alam tadi, berfoto di alam ya. Terima kasih, kita sampai ketemu di pos 1 kembali. Dalam keadaan di hutan, kita dapat memanfaatkan aliran air yang ada dan memastikan bahwa airnya bisa betul-betul diminum.
untuk memastikan air yang bisa diminum, kita bisa menggunakan beberapa faktor. Pertama, pastikan dia betul-betul airnya mengalir dan terdapat beberapa serangga di atas air. Itu artinya bahwa air tersebut bisa dikonsumsi. Dan yang paling penting ketika kita meminum air, usahakan betul-betul air tersebut tidak tercemar atau tidak keruh. Tiba di camp, dapur rimba langsung bekerja. Meski di tengah hutan, menu yang mereka sajikan tidak kalah dengan masakan rumah. Inilah bukti nyata kecakapan pramuka, kemandirian. Lelah itu pasti, tapi inilah yang positif. Daripada mereka terjebak pada kegiatan negatif di luar sana, di sini mereka belajar bertahan dan menghargai proses. Pramuka tidak hanya memberi mereka kesibukan, tapi memberi mereka isi. Capeknya hari ini adalah investasi agar mereka tidak lembek saat menghadapi kerasnya dunia nanti. Ingat ya, baterainya sisa. Leperkasi. Apa leperkasi? Tadi dia bilang leperkasi dulu. Kita panggil tuh. Air dari ini kayaknya dibuat. Nah, itu botol masak. Pokoknya masak aja makannya. Oke. Aku potong tomat tadi. Masak kan? Masak itu. Kalau dimasak Ada kerjaannya tadi. Dewi tadi sudah nyuci wadahnya. Iya, aku udah nyari kayu. manusia silver. Cuci muka di pinggir Sungai. di sungai. Tapi di Korban bawah pinggiran. langsungnya pedas ya kita sudah lakukan. Nah, begitu contohnya. Baik, ini perjalanan menuju pintu rimba. Kita akan pulang kembali dengan menyusuri jalan yang sama. Setelah istirahat tadi makan, mandi, dan beraktivitas lainnya. Sekarang kita waktunya pulang dan ini sudah di trek menuju pintu rimba. Masih dengan teman-teman yang sama. Ada Mahfud, ada Heri, ada juga Suhaikal, dan ada Torik. Ya, dan di depan juga ada teman-teman dari peserta putri. Selesai makan, satu hal jadi nyata. Kenyang paling nikmat adalah hasil keringat sendiri dan kebersamaan. Inilah bekal hidup yang sebenarnya. Di saat masih ada pembina yang anti kritik dan enggan berkembang, adik-adik ini justru membuktikan kuatnya persaudaraan. Daripada terjebak hal negatif, di sini lelah mereka menjadi investasi karakter dan solidaritas. Langkah turun sudah menanti, dan ikatan ini adalah logistik paling berharga untuk dibawa Ada pulang. anak-anak lokal. Ya, ini ada Hai dulu. anak-anak camp 3 ya. Siapa namanya, Dek? Herlan. Herlan. Reza. Wah, Reza. Mana Heri? Belakang. Wah. Mereka ini dari pintu rimba jalan kaki menuju ke pos 1 mandian, ya kan? Luar biasa memang. Ya. Kayaknya memang udah jadi kesehariannya mereka setiap hari libur ke pos 1 mandian. Dan ke ini ya, ke gunung malahan. Dan ke ini ya, ke penggalian tadi ya. Iya. Luar biasa memang. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Turun dari sekrat,
Perjalanan kami terasa lebih ringan karena ditemani langkah-langkah kecil anak-anak lokal. Mereka yang baru pulang bermain dari sungai, sukarela menuntun kami kembali ke gerbang hutan dengan tawa yang tulus. Namun, tepat saat kami menginjak pintu rimba, langit tumpah. Hujan deras kembali menyambut, seolah menutup perjalanan ini dengan lingkaran yang sempurna. Kita sudah dekat dengan pintu rimba, kondisi langsung tiba-tiba hujan. Ya, hujan rintik tapi lumayan membasahi. Nah, di depan sudah pintu rimba, kurang lebih sekitar 100 meter lagi. Kita sampai di pos 1 masih dengan Jam berapa nih Kak? anak-anak lokal. Iya. Ini sekarang jam 16.05, Oke. sudah mulai sore. Melihat anak-anak ini dan ketangguhan adik-adik MA Nurul Saadah Sangkulirang, saya semakin yakin pramuka itu tentang kehadiran. Ia akan tetap hidup selama ada orang dewasa yang mau turun ke lapangan, bukan sekedar pembina yang malas dan bersembunyi di balik administrasi KMD. Gunung tidak butuh teori, ia butuh aksi. Begitu juga karakter bangsa ini. Dari pintu rimba Gunung Sekrat, saya Jerry Muhammad. Salam Pramuka. Jantung. Jelajah hutan dan